Yo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gua Andreas Tobing yang seperti biasa di YouTube channel ini kita bakal bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental, technical, semua lah bakal kita bahas, oke? Dan guys, langsung aja ya di video kali ini gue mau ngebahas tentang price action Bitcoin ya yang nampak rejected ya dari 49.000. Gue nggak mau bilang ini sesuai prediksi or anything, nggak lah ya. Gue nggak tertarik melakukan hal seperti itu, tapi memang teman-teman kalau teman-teman udah nonton video gue di YouTube dari sejak tahun lalu lah ya, mestinya udah tahu lah ya analisis gue yang gue memang share secara terbuka tentang possibility setup ini ya, dimana Bitcoin reach 48 sampai angka 50 ya, and then itu menurut gue akan jadi satu rejection point ya. Gue udah jelaskan berkali-kali poin gue, reasoningnya apa dan kenapa gue consider, gue sangat meyakini hal tersebut possible untuk terjadi ya. Seperti yang ini teman-teman udah berkali-kali lah ya lihat chart ini, gue udah sampai bosen ngelukisin buat kalian gitu. So sebetulnya apa yang akan terjadi kira-kira selanjutnya, nah itu yang bakal gue bahas sama teman-teman semua ya. Tapi gini, gue mungkin mau tunjukin dulu ya ke satu analisis yang gue share di private channel gue. Jadi teman-teman tahu kan, kalau gue itu kan baru nge-publish TikTok series di TikTok gue yang berdurasi 3,5 jam, 16 video. Di situ gue bahas lengkap lah ya semua outlook crypto market, semua lah gue bahas di situ. Itu akan jadi guidance teman-teman untuk sepanjang tahun 2024, 2025 dan 2026. Mulai dari Bitcoin, terus alt, semua narasi gue bahas di situ, termasuk juga porto gue pribadi gue bongkar sampai ketika exit nanti somewhere in 2025 akhir atau 2026. Apa yang semestinya kita lakukan, gue udah kasih semua general idea-nya ya. Dan sebagai extra benefit, karena banyak sekali yang minta, akhirnya gue okein, gue membuat satu private group khusus ya di Telegram nih. Kalian bisa lihat ini Telegram channelnya namanya Andreas Tobing Elite Global, asik. Jadi gue akan share secara lebih banyak updates lah ya di situ, bener-bener seputar crypto market sama teman-teman semua yang memang masuk ke private channel itu. Karena gue expect gini, kalau teman-teman yang memang sudah membeli series, kalian pasti punya knowledge yang lebih mendalam ya tentang kayak isi otak gue, soalnya gue bongkar lah semua di situ ya. So guys, gue mungkin share satu idea ya. Ini dari tanggal 9 Januari gue post gitu ya. Ada 3 idea yang menurut gue possible sekali untuk play out dan gue mau share di video ini. Yang pertama adalah Bitcoin final push ke 48 sampai 50 range-nya, which is ini sudah terjadi ya ketika Bitcoin ETF approval sempat sentuh sampai 49. Di sini teman-teman bisa lihat nih ya, high-nya di 48969, almost 49 lah ya. And then gue expect masih ada mini alt season untuk Ethereum ya, gaming metaverse narratives yang memang lagi menarik banget gitu ya. Setelah itu flush out back to 30 sampai 35. Nah, di video kali ini gue bakal bahas secara chart kenapa dasarnya tuh seperti apa ya. Again, ini pure baca chart aja. Kalau teman-teman lihat ini chart Bitcoin gue sekarang, seperti yang kita bisa lihat ya, ini fully rejected dari area sini. Kalau kita masuk ke 4 hour ini lebih clear lagi rejectionnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tail ya, ada ekor-ekor di sini. Tail itu melambangkan apa? Melambangkan adanya ya selling pressure gitu loh. Benar-benar jumlah bitnya itu jauh lebih banyak dari asknya gitu. Makanya dia menyisakan tail di situ gitu. Jadi kayak benar-benar ini udah kayak gue consider distribution area lah, di area 48 sampai 50 ini udah clear sekali nih distribution area, di mana ini jadi exit areanya para traders atau para investors yang memang sudah membeli dari low gitu. Mereka memang buang barang, distribusi barangnya di sini gitu. Dan menurut gue ini akan jadi satu resistance yang cukup sulit ditembus ya, walaupun ya bisa aja abis ini naik sampai 50 lagi, tapi buat gue itu masih valid gitu analisa gue gitu ya. Menurut gue ini akan invalid jika memang sudah ada full body candle yang close di atas ini ya. Invalidation point gue clear sekali ya. Kalau misalnya nih ya, tiba-tiba Bitcoin punya daily candle yang close di atas area ini ya, di atas 48 ini, maka sangat besar kemungkinan analisa ini menjadi invalid langsung ya gitu. Jadi kayak oke, bisa jadi nggak akan ada correction, bisa jadi Bitcoin push sampai 55 sampai 60 gue nggak tahu lagi, tapi kita nanti akan lihat lagi setelah itu. Tapi sementara hal tersebut belum terjadi ya, gue nggak mau ngebayangin skenario itu. Gue masih consider skenario inilah yang akan play out gitu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, gue benar-benar expect nomor satu, Bitcoin akan sideways, cenderung koreksi ya. Sekali lagi sideways, cenderung koreksi ya, sideways cenderung koreksi. Gue nggak consider ini yang
koreksinya one way ticket jebret langsung gitu ya, enggak gitu ya. Bisa aja koreksi ini akan berlangsung dalam kurun waktu 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan ke depan, yang jelas sampai sebelum Bitcoin halving tentunya ya. Ini kan halving masih April ya, jadi kan sekarang masih Januari tanggal 13 nih gue bikin video ini ya. Jadi bisa aja koreksinya berlangsung sangat pelan ya. Bisa jadi di tengah-tengah akan ada bullish news lagi yang bikin retail masuk lagi, excited lagi ya. Tapi eventually akan ke flush out sampai minimal, in my personal opinion sekali lagi ya, di area ini 30. This is area ini akan menjadi satu entry point yang sangat menarik buat gue untuk gue load spot position gue kembali ya di Bitcoin gitu ya. Ini akan jadi area yang menarik buat gue. Nah, untuk sementara ini, tapi in short term, gue lagi nge-draw garis ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini garis yang di sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Hopefully masih consolidating di area ini dulu. Ini bukan gue analisa, tapi gue expect, gue harap masih bisa consolidating di area ini terlebih dahulu ya. Sebelum karena menurut gua kalau misalnya area ini sampai jebol ya, kalau area ini sampai jebol, I think hampir semua alts juga bakal ke drag down bareng gitu loh, ngerti kan maksud gua gitu. Apalagi kalau Bitcoin sampai jebol di bawah 40 ya, di bawah area ini kan 40 gua tanda di sini ya. Apalagi kalau Bitcoin sampai low ke 40.000 sini, menurut gua hampir semua alts ya, selain Bitcoin tentunya ya, juga akan ketarik ke bawah gitu loh. Dan ini yang menurut gua akan menjadi satu final flush ya di situ yang gue lihat, apalagi kalau nanti sentuh angka ini ya, sentuh angka 30 ya, ini buat gue akan bloody sekali untuk alts. Makanya gue udah mention gue stop buying crypto dari sejak Desember, ketika pokoknya dari sejak Bitcoin sentuh 40 gue udah mention kok langsung di TikTok, gue lagi stop beli crypto dulu ya. Waktu itu gue live, gue bilang gue stop beli crypto dulu karena menurut gue ini sudah overheat, sudah terlalu panas, dan I think better buying price akan tiba gitu. Obviously menurut gue target pertama ini ya, tapi kalau ada strong FUD seperti yang gue bilang ya, jika ada strong FUD ya bisa aja drop bahkan sampai 20 sampai 24 possible aja. Tapi I think jika pun drop sampai sini ya, gue masih consider that's steal deal. Gue sama sekali nggak berpikir Bitcoin akan way lower 15, enggak, gue sama sekali nggak di posisi itu ya. Tapi untuk sementara sampai sebelum halving, target gue mungkin di somewhere in Maret atau April, mungkin Bitcoin bisa revisit area ini terlebih dahulu ya. And ini akan jadi premium price ya. Ini menurut gue akan jadi harga yang sangat-sangat menarik untuk kita load more untuk spot position ya, untuk kita ambil posisi ya untuk jangka waktu 1 sampai 1,5 tahun ke depan ya. Sekali lagi ya, ini akan jadi area yang sangat menarik untuk kita ambil posisi dalam kurun waktu 1 sampai 1,5 tahun ke depan ya. Menurut gue ketika kalian bisa ambil di posisi ini and then dah sit down and do nothing, gak usah buka chart, chill ya sampai kuartal 4 2025, and then kalian wow, uang gue printing ya, kira-kira itulah yang akan terjadi gitu ya. Nah itu untuk Bitcoin. Selain Bitcoin gimana? Nah, gue akan bahas Ethereum terlebih dahulu. Tapi mungkin gue akan start dari ETH BTC ya. Ini chart yang sudah kita draw dari sejak akhir Desember ya. Gue udah mention sama kalian chart ini. Inilah yang menjadi dasar nih, gue inget banget di sini nih. Di sekitar 21-22 Desember itu gue kan take long position on Ethereum ya. Gue mention ya. Ini udah gue tahan lama coy ya. Ethereum long position gue udah tahan cukup lama dari area sini ketika sentuh support ya. Ini bener-bener gue masuk Ethereum karena gue punya conviction yang sangat baik kalau Ethereum ya akan take off ya. Ethereum kan selama ini lagging sekali ya, lagging dibanding alts lain. Lu ngomong Solana, ICP, semua Ethereum tuh lagging banget. Ini tuh Ethereum tuh udah stuck di harga 2000-an tuh kayak udah lama banget gitu loh, dan nggak gerak-gerak gitu. Sementara Solana itu dari $8 udah naik sampai 120, ICP udah naik 5 kali lipat, Avalanche semua udah naik gitu. Nah Ethereum ini yang masih sangat-sangat lagging, makanya kayak gue bener-bener meyakini akan ada mini alt season, mini alt season gitu yang akan berlangsung mungkin dengan sangat cepat, tentang waktunya 1-2 minggu doang windownya. Habis itu mungkin akan koreksi lagi balik gitu. Nah itu yang gue mau tangkap sebetulnya ya dari Ethereum BTC ini chartnya ya, kita bisa lihat ya. Clearly dari sini take off, ini adalah trap ya, kita bisa lihat ya, trap ini benar-benar trap untuk bikin orang disbelief, mungkin ngambil long position juga di sini ya, traders yang
kena liquidate, mungkin kena di area ini nih ketika ada tail ini ya, habis itu take off nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi saat ini teman-teman bisa lihat Ethereum itu lagi menguat dibandingkan Bitcoin ya. Sebenarnya kalau kalian mau pair trading ya, gue jujur nggak pair trading ya. Tapi kalau teori pair trading adalah kalau kita ngomong ETH BTC berarti kamu long Ethereum short Bitcoin ya. Sebenarnya teorinya tuh plannya seperti itu akan jadi sangat menarik ya. Kamu long Ethereum, kamu short Bitcoin, itu kayak pair trading gitu. Jadi ini kan ETH BTC ini pair gitu ya. ETH BTC ini pair ya, maksudnya apa? Ethereum akan menguat dibanding Bitcoin ya, maka logiknya kamu harus open kedua posisi tersebut untuk hedging gitu loh ya. Long di Ethereum dan short di Bitcoin. Tapi gue nggak short Bitcoin karena tadinya gue mau open short itu di 50.000 jujur aja ya. Tadinya gue pikir 50 itu adalah premium price ya, akan jadi harga yang sangat-sangat menarik untuk open short ya. Gue tuh udah bidik banget ya, tunggu 50 kayaknya nggak dikasih sama market ya. Tapi ya sudah, gue nggak mau kejar juga gitu. Kalau misalnya nanti ada slight bounce, bisa jadi gue akan ambil gitu, karena resiko dan rewardnya sangat menarik lagi ya. Risk rewardnya sangat menarik ini ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Kalau misalnya ini gue udah share juga di grup yang ini nih gue tulis di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Gue mempertimbangkan untuk open short Bitcoin ini dari tanggal 9 Januari ya. Jika Bitcoin sentuh angka 50, small size, stop loss di 55, risk rewardnya menarik 1/4 ya. 10 jika memang gue loss 10% ya, jika benar 30-40% profit, jadi 1/4 ya. Setiap kali gue mau open position trade ya, gue ada hitungannya ya. Jadi gue nggak mau sembarangan, nggak mau asal open gitu ya, langsung 100x gitu ya, terus kena liquid, abis itu marah-marah nyalain orang, nggak bisa gitu ya. Kita harus hitung resikonya berapa, rewardnya berapa gitu. Dan menurut gue Bitcoin menarik, makanya tadinya gue mau open di 50, kayaknya nggak dikasih sama market ya sudah. Nah, terus yang kedua untuk Ethereum sendiri ya, gue disclose dulu sama kalian ya, ini adalah outlook gue yang sudah gue share di grup ini juga dari tanggal mana nih? Dari tanggal nih 12 Januari ya. 12 Januari sini gue udah share juga outlook Ethereum gue ketika yang terjadi di sini adalah full body candle-nya sini breakout nih di sini nih ya, breakout. Jadi menurut gue Ethereum yang terjadi sekarang itu adalah fully breakout confirm ya, daily. Maksudnya breakout apa? Jadi kalian bisa melihat dia jebol di sini dan daily candle-nya full body sudah close di atas area ini gitu. Itu yang gue consider sebagai confirm breakout. Karena bisa ya karena ada juga kan sering kita bisa lihat fake breakout gitu. Jadi kayak naik jebret tapi besoknya candle langsung dibabat lagi turun gitu, atau cuma nyisain tail doang ya, itu kan nggak confirm breakout-nya. Tapi ini confirm breakout karena itu skenario gue yang gue udah lukis dari kemarin adalah gue mempersiapkan jika memang skenario yang paling ideal adalah Ethereum akan revisit resistance-nya ini yang sekarang ini menjadi support ya, di sini di area mungkin sekitar berapa nih, 2350 sampai 2400-an ya, kira-kira di situ areanya. I think menurut gue pribadi ini akan jadi apa ya, possible trade setup yang sangat menarik ya, jika memang market kasih ya, ini akan jadi possible trade setup yang menarik karena menurut gua jika Ethereum revisit area ini, Ethereum akan take off ya, Ethereum akan take off sampai setidaknya 3000 ya. Itu ya akan jadi target gua untuk Ethereum dalam mungkin kurun waktu ya Januari Februari ini, I don't know, kita lihat aja ya, karena gua consider bisa jadi Maret itu adalah Maret itu adalah waktu dimana possible sekali Bitcoin udah bener-bener ke flush out gitu sampai ke 30.000 ya. Itu outlook gua, sekali lagi itu outlook gue ya. Gue nggak consider, pokoknya gini, gue cuman kasih outlook ya. Gue nggak akan mau ngasih open long sekian, stop loss sekian, lu atur sendiri. Gue udah kasih insights yang bener-bener general dan menurut gue ini sangat-sangat menarik untuk kalian bisa jadikan sebagai referensi. Sekali lagi referensi loh ya, bukan apa habis ini all in gara-gara di Ethereum, gara-gara Andreas bilang gitu. Jangan ya, lu dodol juga kalau kayak gitu. So itu setup yang gue lihat saat ini menarik sekali ya. Obviously kalau misalnya Bitcoin bisa revisit area yang lebih tinggi, let's say 48 ya, mungkin gue akan tertarik untuk open short position ya. Tapi gue bilang dulu nih sama kalian ya, gue open short itu bukan berarti gue itu bearish dengan Bitcoin, sama sekali enggak ya. Gue long term sangat-sangat bullish ya, itu nggak akan pernah berubah. Tapi gue melihat ini akan jadi satu opportunity untuk bisa hedging di position gue ya. Jadi walaupun mungkin di sebagian alts gue akan gue bilang gini, gue di alts itu akan experience yang namanya paper loss gitu. Jadi kayak portfolio gue tuh merah karena ada alts yang gue beli juga kan
ketika Desember kemarin atau di BRC yang baru-baru gue beli, menurut gue possible aja alts yang gue beli itu akan gue experience sampai paper loss gitu. Jadi kayak secara porto gitu ya minus gitu. Nah, short itu sebetulnya cara gue untuk hedging ya. Jadi walaupun walaupun porto gue itu minus turun karena memang ada capital loss, tapi ada satu titik ya futures position gue yang mana itu cuman alokasi kecil dari portfolio gue ya itu bisa menghasilkan profit dan itu akan gue reinvest ke spot position gue lagi, kira-kira kayak gitu ya. Itu yang gue consider itu akan jadi sangat setup yang menarik. Obviously gue nggak akan gitu tertarik untuk open short terlalu banyak, itu nggak aliran gue banget gitu ya, karena menurut gue trade itu hanya iseng doang ya. Gue consider gue akan print money-nya itu di spot bukan di futures gitu, karena futures terlalu resikonya terlalu tinggi lah gitu. Nah, kira-kira gitu ya. So, itu outlook gue untuk teman-teman ya, untuk Ethereum terutama jika memang ini kejadian ya, kita bisa revisit area sini dan memang take off. Gue consider ya, yang akan nge-lead Ethereum terlebih dahulu naik ya. Gue nggak tahu nanti window-nya berapa lama kenaikannya. Baru habis itu rotasi lagi ke alts ya. Jadi, idenya adalah gue udah mention di grup Telegram juga, kalau gue consider sekarang ini para traders, para investors itu yang terjadi adalah kalau kita lihat dari volumenya juga mereka sudah mulai TP Bitcoin mereka dan akhirnya mereka move profit mereka ke alts. Makanya kalian bisa lihat volume Ethereum yang leading, volume Ethereum yang naik. Dan jika memang ini benar, Ethereum yang akan nge-lead dalam mungkin beberapa minggu ke depan, setelah Ethereum-nya profitable pun mereka akan rotasi lagi ke lower cap alts lagi, dan gue consider layer 2 seperti Arbitrum lah yang akan leading. Kenapa? Karena kalian bisa lihat dari sini data di CryptoCoreo nih, di dun.com si CryptoCoreo punya, kalian bisa lihat di sini by volume si Ethereum leading gitu. Jadi kayak untuk top 5 ya. Sedangkan untuk layer 2 di sini Arbitrum yang leading dibandingkan yang lain gitu ya. Udah beberapa hari terakhir, sehingga sangat possible mereka lah yang akan catch gue consider ini opportunity untuk kita bisa trade dalam jangka waktu yang cukup singkat lah, kira-kira kayak gitu ya. So itu dia guys ya, let me know kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di komen ya. Bye bye, thank you guys.